merdeka. Hari ini kita sangat bersuka cita oleh karena hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Artinya kita sudah merdeka selama 77 tahun. Kita telah dibebaskan dari penjajahan dan kita bersuka cita menjadi suatu warga negara yang merdeka, yang berdaulat dan adil dan makmur. Tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan juga harus menyadari bahwa kita juga harus merdeka dari penjajahan dosa, dari perbudakan dosa, dan kiranya kita menjadi warga negara yang baik, warga negara kerajaan surga. Judul pelajaran sekolah sahabat kita hari ini untuk membawa semua kekhawatiran kita. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami maha tinggi. Saat ini kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami untuk memahaminya, membawa iman kami lebih setia kepada Tuhan. Kami bersuka cita hari ini ya Tuhan, oleh karena Tuhan telah mengizinkan negara Republik Indonesia ini telah merdeka, dan kami memperingati hari ulang tahun yang ke-77 tahun. Bapa di sorga, Tuhanlah kiranya memberkati negara kami ini. Tuhan memberkati Presiden Bapak Joko Widodo. Biarlah kiranya atas kehendak Tuhan, melalui pemerintah, melalui perpanjangan tangan, melalui pemimpin negara ini, akan menjadikan negara ini menjadi negara yang takut akan Tuhan dan menjadi negara yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kiranya menyertai dan memberkati kami sepanjang hidup kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, ada sebuah plakat yang dimiliki beberapa orang di rumah mereka yang bertuliskan, "Mengapa berdoa jikalau Anda bisa khawatir?" Mungkin plakat ini juga ada di rumah kita. Saudara, itu membuat kita tertawa karena kita tahu betapa sering kita khawatir daripada datang kepada Allah dan memberikan kekhawatiran-kekhawatiran kita kepadanya. Saudaraku, seorang pernah berkata bahwa ketika hidup kita sangat terikat, serahkan kepada Allah dan biarkan Dia melepaskan ikatannya. Betapa Allah rindu melakukan ini untuk kita. Allah rindu melepaskan kita dari kekhawatiran kita. Namun bisa saja kita yang tidak mau Allah melepaskan kekhawatiran kita. Namun luar biasanya kita berhasil berpegang pada masalah kita sampai kita akan patah. Mengapa kita menunggu sampai kita putus asa sebelum kita pergi kepada Allah? Ingat, bila kita saat sekarang ini ada dalam kekhawatiran, berputus asa, datanglah kepada Allah. 1 Petrus 5:7, Petrus mengutip dari Mazmur 55 ayat 23. Satu pesan dasar untuk kita. Kita juga bisa lihat Matius 6 ayat 25 sampai 33. 1 Petrus 5:7 adalah ayat yang sangat sederhana. Tidak ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dan itu berarti persis seperti yang dikatakannya. Serahkanlah berarti menabung, memberikan, sehingga apa yang menyebabkan rasa sakit dan kekhawatiran tidak lagi ada hubungannya dengan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetapi tentu saja beban kita tidak dibuang begitu saja. Kekhawatiran kita tidak hilang begitu saja. Itu diberikan kepada Bapa kita di surga yang berjanji untuk menyelesaikannya. Itulah yang Yesus katakan kepada kita dalam ayat-ayat dalam kitab Injil Matius. Masalah dalam melakukan ini bukanlah karena sulit. Bahkan itu sepertinya terlalu mudah. Tetapi terkadang kala kita lupa dan mungkin menganggap sepele dalam hal ini, dan bahkan kita tidak mengingat untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kecemasan disebabkan oleh berbagai hal. Bisa jadi
tertekan dari pekerjaan, cawan lebur, tertekan, ada permasalahan, kritik yang tidak terduga, merasa bahwa kita tidak diinginkan atau tidak dicintai, kekhawatiran kesehatan atau keuangan, kekhawatiran anak-anak, dan bahkan banyak kekhawatiran yang membuat kita putus asa, merasa diri kita tidak cukup baik untuk Allah, percaya bahwa kita tidak diampuni. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apapun masalahnya, salah satu alasan kita bertahan pada masalah kita adalah karena kita pikir kita bisa menyelesaikannya lebih baik daripada yang bisa dilakukan oleh orang lain. Tetapi Petrus mendesak kita untuk mempertimbangkan kembali gagasan semacam itu. Alasan kita tidak perlu khawatir adalah karena Allah peduli. Tetapi apakah Allah masih cukup peduli untuk campur tangan ketika perceraian sedang terjadi atau kita merasa sama sekali tidak berguna? Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, selagi kita datang kepada Tuhan, Allah kita tetap peduli kepada kita. Alkitab mengatakan bahwa Dia cukup peduli untuk mengubah situasi apapun. Apakah hal-hal yang membuatmu khawatir sekarang? Boleh kita jawab dalam hati kita dan sampaikan melalui doa kepada Allah pencipta kita. Betapapun sahnya hal-hal itu, betapapun menyusahkannya hal-hal itu, apakah ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Allah? Mungkinkah masalah terbesar kita adalah meskipun kita percaya bahwa Allah mengetahuinya dan dapat memperbaikinya, kita tidak percaya bahwa Dia akan menyelesaikannya seperti yang kita inginkan? Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, renungkan poin terakhir ini dan tanyakan pada diri kita sekarang juga. Saat kita menonton video ini, tanyakan kepada diri kita, seberapa benarkah hal itu dalam hidup kita sehari-hari? Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Semoga melalui pelajaran ini kita akan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengatasi kekhawatiran, tekanan itu, permasalahan itu dengan kekuatan kita sendiri. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi terhadap semua kekhawatiran yang kita miliki. Demikian firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena pelajaran yang telah kami pelajari dapat menuntun iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kiranya dalam segala tekanan, permasalahan yang kami hadapi, cawan lebur yang sedang terjadi mungkin dalam kehidupan kami, kiranya kami dapat menyerahkannya kepada Tuhan, sehingga semua kekhawatiran itu akan hilang, oleh karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan campur tangan atas segala permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kiranya bersama dengan kami sepanjang kehidupan kami, dan Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera bagi kami. Kembali kami berdoa Tuhan untuk negara kami. Tuhanlah kiranya memberkati Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara ini. Tuhanlah kiranya memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhanlah kiranya turut campur tangan dalam segala membuat keputusan kemajuan untuk memajukan negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati semua pemerintah, Tuhan memberkati semua warga negara, kiranya semuanya ada dalam adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kiranya memberikan Roh Kudus Tuhan bagi kami masing-masing, sehingga kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami, melatih diri kami untuk menjadi warga negara yang baik di dunia ini, dan juga harapan kami menjadi warga negara sorga yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-umat. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita
untuk hari Rabu. Saya Pendeta Desta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Perapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, merdeka!